Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Kali ini Mimin akan menyajikan sebuah alur film misteri untuk menemani aktivitas kalian nih sob. Film ini berjudul The Diary 2024. Film yang disutradarai oleh Emma Bertrand dan Alba Gil mengedepankan unsur psychological thriller dan misteri nih sob. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu yang baru saja bercerai dan pindah ke sebuah rumah baru bersama putrinya. Di loteng rumah tersebut, ia menemukan sebuah peti kayu berisi buku harian milik seorang pembunuh yang belum selesai ditulis. Semakin dalam dirinya membaca, semakin terjerat ia dalam rahasia kelam yang menghubungkannya dengan penulis buku harian tersebut. Dengan bantuan temannya, ia berusaha memahami keterkaitan dan mengungkap identitas pembunuh yang menulis. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Nelson. Seorang anak kecil bernama Vera mengalami sebuah trauma di masa lalu selepas kematian Nelson anjingnya. Vera terlihat tengah bermain dengan psikiaternya yang bernama Carlos. Carlos menanyakan tentang Nelson anjingnya, yang tak lama tewas ketika mereka sedang berlibur. Namun Vera tak ingin membahasnya. Hija, ya está lista. Setelahnya Vera pulang bersama ibunya yang bernama Olga. Setelah bercerai dengan suaminya, Olga bersama putrinya pindah ke rumah baru mereka untuk memulai kehidupan baru. Rumah yang mereka tinggali adalah rumah tua dan sepi. Sebuah rumah yang memiliki sejarah kelam yang belum terungkap. Setelah agenda di hari itu, Olga menghubungi mantan suaminya untuk memberitahukan perkembangan Vera dalam sesi bersama Carlos. Namun hasil pengamatan menunjukkan sebuah masalah pada Vera yang sangat membenci pacar ayahnya. Malam hari pun tiba. Sebagaimana rutinitas Olga setiap harinya, setiap malam Olga harus menidurkan Vera terlebih dahulu. Namun ketika Olga selesai menidurkan Vera, ia mendapati sebuah pintu yang terbuka. Cahaya yang berkedip di ruangan itu menarik perhatian Olga. Olga pun memasuki ruangan itu yang ternyata mengarah ke loteng. Olga kembali mengecek keadaan di sana, memastikan semua jendela terkunci dengan rapat agar tidak ada penyusup yang masuk. Namun seketika pandangannya tertuju pada sebuah peti kayu yang ada di loteng itu. Ketika membuka peti itu, Olga mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekatinya. Ia berpikir kalau Vera terbangun dan menghampirinya. Regresa a tu cama, por favor. Tak ingin ambil pusing, ia pun meninggalkan loteng lalu kembali tidur. Esok paginya Olga menghubungi agen yang menjual rumah itu bernama Majo. Ia memberitahukan tentang sebuah peti yang ia temukan semalam. Dirinya merasa kalau mungkin saja peti itu milik penghuni sebelumnya. Sehingga ia meminta agen itu untuk mencarikan informasi tentang pemilik barang itu. Tak lama ayahnya Vera datang. Hari itu merupakan jadwal Vera bersama ayahnya hingga akhir pekan. Pria itu bernama Victor. Namun sesaat Vera merasa kesal karena mengetahui kalau pacar ayahnya juga tinggal bersama hingga akhir pekan. Yang membuat Vera merasa dibohongi oleh ayahnya itu. Namun karena ibunya meminta, Vera pun menyetujuinya. Ternyata Olga juga merasa kesal dengan tindakan Victor. Ia seolah-olah memaksa pacarnya untuk dekat dengan Vera. Tak lama mereka pun berangkat. Setelah mengantarkan Vera kepada ayahnya, Olga yang sendiri kembali untuk merapihkan barang-barang.
Namun tiba-tiba, Ah, telinga Olga berdengung dengan kencang. Sekilas ia juga melihat kondisi ruangan tempat dia berada samar-samar berubah. Namun peristiwa itu tak berlangsung lama. Olga yang takut keluar dari ruangan itu. Tak lama ponsel Olga kembali berdering. Majo kembali menghubungi Olga untuk memberikan informasi sebagaimana yang diminta olehnya. Namun ia mengatakan kalau tak seorang pun yang mengklaim peti yang ditemukan oleh Olga. Olga pun kembali ke loteng lalu kembali memeriksa peti itu. Ada beberapa barang yang sulit untuk dijelaskan. Perhatian Olga tertuju pada sebuah buku harian yang ada di peti itu. Ia pun memeriksa buku itu berharap mendapatkan informasi dari pemilik sebelumnya. Namun ketika Olga membacanya, buku itu menjelaskan tentang sebuah analisa dari penyiksaan yang dilakukan penulis terhadap korbannya. Setiap kondisi yang dialami oleh korban tertulis dengan cermat di dalam buku itu. Dan pada lembaran terakhir, menjelaskan tentang kematian korbannya yang tewas pada pukul 3.34. Olga yang mulai menyadari sesuatu memutuskan untuk membuang peti itu. Ia pun kembali berniat membersihkan loteng. Namun sesampainya di atas, dengan cepat Olga bergegas pergi ke bawah berniat pergi dari rumah itu. Namun di waktu yang bersamaan ia mendapati kabar buruk dari Victor. Olga menanyakan tentang kondisi Vera kepada Victor. Di sana Victor juga ditemani oleh pacarnya yang bernama Mariana. Mariana yang merasa bersalah mulai menceritakan kronologi yang terjadi kepada Olga. Ia menjelaskan bahwa mereka saat itu berniat untuk masak bersama. Namun ketika baru saja Mariana mengalihkan pandangannya, tiba-tiba ia mendapati Vera dengan kondisi tangan yang terluka. Mendengarnya membuat Olga bingung mengapa anaknya melukai dirinya sendiri. Tak lama dokter datang, lalu menjelaskan kondisi Vera kepada Olga. Dokter juga mengingatkan kalau Vera harus mengistirahatkan tangannya karena luka yang cukup dalam. Ketika hendak pulang, Olga meminta Victor untuk menjaga Vera bersama mereka. Ia beralasan kalau di rumahnya sedang ada kebocoran gas. Namun ketika Victor akan membantunya, Olga kembali beralasan kalau ia sedang membutuhkan tempat untuk menginap. Mariana pun mempersilahkan Olga untuk bermalam di rumahnya bersama Victor. Karena merasa tak ada pilihan lain, Olga pun menyetujuinya. Malam harinya ketika di dapur, Olga menanyakan kepada Vera bagaimana ia bisa terluka. Namun Vera hanya diam. Victor pun meminta Vera untuk pergi menonton TV di ruang tengah. Melihat itu, Olga pun kesal. Ia yang berniat untuk mengetahui kronologi sebenarnya harus dihentikan oleh Victor. Dirinya merasa kalau Vera telah melukai dirinya sendiri. Namun Victor membantahnya dan berkata kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan. Olga kembali menyinggung tentang kematian anjingnya Nelson. Namun saat itu Vera juga tak mau bicara. Singkat cerita, Carlos datang menghampiri Olga di rumahnya. Olga menunjukkan sebuah peti dan menceritakan sebuah peristiwa yang ia alami kemarin kepada Carlos. Awalnya Carlos masih tidak mempercayai perkataan Olga. Namun ketika mereka kembali ke loteng, peti itu sudah ada di sana. Olga memberitahukan isi dari peti kayu itu, berupa barang pribadi dan buku catatan. Carlos pun dibuat bingung dengan kepemilikan barang tersebut. Awalnya Olga merasa kalau barang itu punya pemilik rumah sebelumnya. Namun ternyata rumah itu memang kosong dan tidak pernah mempunyai pemilik. Ketika Carlos memeriksa isi peti, perhatian Olga teralihkan oleh sebuah suara yang ada di ruangan itu. Suasana di ruangan itu tiba-tiba saja berubah. Terdapat banyak peralatan medis di sana. Setelahnya Carlos dan Olga mulai mengkaji buku catatan yang ada di peti itu. Salah satu buku itu menjelaskan tentang korbannya yang bernama Martin Muñoz Araujo. Ketika Olga mencoba mencari tahu tentang pria bernama Martin Muñoz, ia tak menemukan satu informasi pun tentangnya di internet. Keraguan kembali muncul di dalam benak Olga.
Namun informasi yang sangat konkret dari setiap kejadian yang dicatatkan di buku itu, dosis yang digunakan bahkan waktu kematian, sebuah informasi yang terlalu detail untuk sebuah khayalan belaka. Carlos merasa kalau itu bukanlah sebuah fantasi, melainkan menjelaskan sebuah kejadian yang sebenarnya. Di dalam buku itu juga menjelaskan tentang masa lalu dari penulis, tentang guncangan, dirinya yang menginginkan keteraturan, dan solusi namun tak ia dapatkan. Sebuah guncangan yang terjadi merupakan sebuah tanda perubahan dirinya. Kini penyesalan pun dirasakan oleh Olga. Ia telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli rumah itu. Keesokan paginya terlihat Olga yang tengah termenung sembari melihat sebuah gambar di buku harian itu. Carlos pun datang lalu menyambut Olga di sana. Merasa khawatir dengan apa yang telah mereka temukan, Carlos berniat untuk memeriksa catatan itu kepada gurunya yang merupakan seorang grafolog, berharap mendapatkan sebuah sudut pandang baru. Bagi yang belum tahu, grafolog merupakan seorang yang ahli dalam mempelajari kepribadian, karakter seseorang melalui analisis tulisan tangan. Tak lama bel pintu pun berbunyi. Victor datang untuk mengantarkan Vera kepada ibunya. Olga yang panik meminta Carlos untuk menyembunyikan peti itu. Namun Carlos merasa bingung, karena dirinya lah yang seharusnya disembunyikan. Vera keluar untuk menyambut putrinya. Dirasa urusannya masih belum selesai, Olga pun merasa kesal karena Victor yang mengantarkan Vera lebih awal. Di dalam rumah, Vera tak sengaja bertemu dengan Carlos di ruang tamu. Melihat luka yang ada pada tangan Vera, Carlos pun menanyakan tentang kondisinya. Namun Vera hanya menjawab kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan, lalu pergi meninggalkan mereka. Carlos kembali bertanya kepada Olga. Olga pun menjelaskan kalau Vera telah melukai dirinya sendiri ketika sedang bermalam bersama Victor dan Mariana. Malam harinya, Olga kembali dengan rutinitasnya setiap malam, yaitu menemani Vera untuk tidur. Keesokan harinya terlihat Olga yang tengah membersihkan kamar Vera. Ia juga memberitahukan kepada Victor kalau ia membutuhkan sebuah tempat untuk menyimpan mainan dan barang-barang milik Vera. Di sebuah laci, ia menemukan sebuah gambar yang membuatnya terdiam sejenak. Gambar itu menunjukkan kejadian di masa lalu ketika mereka sedang berlibur. Bergegas Olga pun menghubungi Carlos. Gambaran masa lalu kembali terulang. Terlihat Victor yang sedang membawa anjingnya Nelson yang tengah terluka. Saat itu seorang pria sedang berbicara dengan Victor, memintanya menyerahkan anjing itu kepadanya, berniat untuk membunuh anjing itu agar tidak menderita. Namun Vera meminta ayahnya untuk memberikan Nelson itu kepadanya. Ketika Olga ingin mengecek keadaan Vera, dia sudah menemukan Nelson yang telah mati di pelukan Vera dengan sebuah pisau yang tertancap di tubuhnya. Peristiwa itu menjadi sebuah tanda tanya besar di dalam benak Olga. Carlos pun kembali menanyakan perihal kejadian itu dan hubungannya dengan sebuah gambar yang digambar olehnya. Ternyata saat itu Vera lah yang menusukkan pisau kepada Nelson anjingnya, saat tak seorang pun yang mengawasinya. Dirinya merasa kalau kedua orang tuanya tak melakukan apa-apa saat itu, yang membuatnya harus bertindak. Begitupun yang terjadi ketika ia melukai tangannya sendiri. Vera melakukan itu untuk membuktikan kalau Mariana tak dapat mengurusnya. Setelah sesi berakhir, Carlos menjelaskan tentang hasil pengamatannya dari pendekatan yang telah ia lakukan. Ia merasa kalau tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya dengan memberikan anak anjing yang terluka seolah-olah memberinya sebuah tanggung jawab merupakan tindakan yang salah. Di mana saat itu Vera sedang berada di sebuah fase untuk menciptakan pola perilaku yang paling ia sukai. Setelah kejadian di mana Vera membunuh anjingnya, tak seorang pun yang menentang hal itu. Akibatnya membuat pola pikir Vera yang menganggap tindakannya bukanlah sebuah perilaku yang salah. Carlos kembali mengungkapkan kalau perceraian kedua orang tuanya membuka celah di mana Vera dapat mengambil kendali sendiri. Di sebuah ruangan, grafolog yang merupakan guru Carlos bernama Andrea menjelaskan tentang 3 buku dengan nama korban yang telah diberikan kepadanya. Buku itu menjelaskan tentang kondisi setiap korbannya. 2 buku dengan nama Alicia
dan Immanuel menjelaskan kalau kedua korban itu telah tewas. Sedangkan buku ketiga dengan nama korban Martin Muñoz baru mulai disiksa. Dirinya juga menjelaskan bahwa ada korban lain dari masa lalu sang pembunuh, seseorang yang sangat dekat dengannya. Namun kematiannya tak disengaja, dikarenakan sebuah kecelakaan yang sederhana. Rasa sakit dan kesedihan terlihat dari setiap coretan penanya. Pelaku juga merupakan seorang wanita yang pandai bersosialisasi. Grafolog itu juga memberikan sebuah petunjuk penting kepada Olga. Ia memberikan kalau wanita itu memiliki cacat motorik. Dan dari caranya menulis, seperti seorang guru atau orang yang sedang belajar menulis. Dikarenakan caranya memegang pena terbilang sangatlah aneh. Hal yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa tulisan yang ada di buku itu masih sangatlah baru dan bukan bertahun-tahun. Mendengar itu membuat Olga sangat bingung. Ia pun beranjak pergi dari ruangan itu. Rasa gelisah dan bingung dirasakan oleh Olga. Dirinya merasa kalau Vera tidak dapat tinggal bersamanya untuk saat ini. Carlos berinisiatif untuk mengirimkan pesan kepada Victor untuk membawa Vera hingga esok hari. Olga merasa kalau dirinya telah tinggal bersama seorang pembunuh di rumah barunya. Terlebih keanehan pada sebuah peti misterius dan buku harian yang masih ditulis. Sesampainya di rumah, Carlos memberikan obat penenang kepada Olga. Tak lupa ia mengingatkan Olga untuk mengonsumsinya 2 kali sehari setiap 12 jam. Lalu memintanya untuk mandi dan beristirahat untuk menenangkan kondisinya. Selesai dari kamar mandi, tiba-tiba saja Olga kembali merasakan sebuah keanehan terjadi. Suara aneh seolah-olah mengisi setiap ruangan di sekitarnya. Benturan itu melukai pelipis kepalanya. Tak lama Carlos datang dan berusaha membantu Olga. Olga memberitahukan kalau wanita itu berada di kamarnya. Dengan sigap dan menggunakan peralatan seadanya, Carlos berusaha mencari keberadaan wanita misterius itu. Namun sayangnya ia tak menemukan apa-apa di sana. Olga berlari menuju loteng dan membuka setiap lembaran dari buku harian sang wanita misterius. Ia menemukan catatan tentang korbannya bernama Martin terus tertulis. Buku itu menjelaskan tentang rentetan kondisi Martin yang akan dibunuh di loteng rumah itu. Carlos pun dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang tengah, Olga menunjukkan buku harian dengan gambar seorang wanita dengan luka di bagian kepalanya. Gambar itu menunjukkan persis kondisinya saat ini. Olga pun kembali membuka lembaran lain dan menemukan petunjuk yang dapat mengarahkan mereka kepada salah satu korbannya Martin. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah restoran tempat Martin berada. Dengan beralasan sebagai petugas daftar komersial, mereka menanyakan tentang seorang pria bernama Martin Muñoz Araujo kepada seorang wanita yang bernama Maria Araujo yang merupakan pemilik restoran. Namun sesaat Maria merasa bingung dengan maksud kedatangan mereka. Hal yang paling mengejutkan mereka adalah ketika mendengar Maria menyebut anaknya yang bernama Martin. Kini mereka semakin dibuat bingung karena orang yang mereka cari ternyata merupakan seorang anak kecil dengan kondisi yang baik-baik saja. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Rasa bingung pun semakin menyelimuti diri Olga. Salah satu korban dari wanita misterius itu ternyata masih merupakan anak kecil. Namun catatan tentang korban bernama Martin menunjukkan kalau ia meninggal di usia 32 tahun dan berusia lebih tua. Ia merasa kalau sepertinya wanita itu bukanlah seorang guru, melainkan seseorang yang sedang belajar menulis. Kembali di rumah, Olga tak sengaja melihat cara Vera memegang sebuah pensil, persis seperti petunjuk yang diberikan oleh Andrea. Mengetahui itu, Olga memintanya untuk tidak menulis ataupun melukis hingga tangan Vera sembuh. Tak berselang lama, bel pintu pun berbunyi. Victor datang untuk memberikan hadiah sebagaimana yang telah diminta oleh Olga tempo hari. Namun ketika Olga menghabari mereka, ia dibuat terdiam ketika melihat hadiah pemberian dari Victor yang merupakan sebuah peti kayu. Kepingan puzzle pun telah tersusun.
Kini Olga telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelahnya Olga menunjukkan sebuah peti kayu yang selama ini ia sembunyikan dari Vera. Olga berniat untuk menanyakan beberapa barang yang ada di peti itu yang mungkin saja Vera ketahui. Namun sayangnya Vera tak mengenali satupun barang di sana. Olga kembali membuka buku harian itu dan mendapati bahwa kini Martin telah tewas. Olga yang telah mengetahui apa yang sekiranya terjadi, memberitahukan kepada Carlos. Ia juga memberikan buku harian tentang Martin yang menunjukkan kalau Martin telah tewas. Olga juga memberitahukan kalau Vera lah yang membunuhnya di masa depan. Olga terus menangis dan mempertanyakan kesalahan apa yang telah ia lakukan sehingga membuat Vera melakukan itu semua. Seorang anak kecil yang ia lihat di masa depan telah disiksa oleh Vera selama 4 hari hingga tewas. Namun Carlos terus meyakinkan Olga kalau wanita yang dimaksud oleh grafolog mungkin saja bukanlah Vera. Carlos menganggap kalau fakta itu merupakan petunjuk yang bagus. Karena dengan itu, mereka mungkin saja dapat menyelamatkan Vera dan mencegahnya dari apa yang akan terjadi di masa depan. Andrea juga menjelaskan kalau Vera akan menyebabkan kematian pada seseorang sebagai korban pertamanya. Sebuah guncangan yang tertulis pada buku harian merupakan sebuah pemicu dan awal dari perilaku Vera di masa depan yang menjadi seorang pembunuh. Mereka hanya perlu mencegah itu terjadi. Di sisi lain, Olga merasa takut bagaimana jika ternyata korban pertamanya adalah kematian anjingnya yang telah dibunuh oleh Vera. Mereka pun kembali menemui Andrea untuk memastikan itu semua. Andrea menjelaskan kalau korban pertamanya merupakan seseorang yang dekat dengannya, namun kematiannya tidak disengaja. Terjadi saat dirinya masih kecil dan setelah terjadinya sebuah guncangan. Akan tetapi saat itu ia belum merasakan dorongan untuk membunuh. Naluri pembunuh yang meresapi seluruh tulisannya terjadi ketika ada yang mencoba membunuhnya di saat usianya masih kecil, yang memicu perilaku sadis dalam dirinya. Namun pertanyaan terbesarnya adalah, siapakah yang berusaha untuk membunuhnya? Di sebuah jamuan sekolah, terlihat Olga yang tengah menemani dan memperhatikan Vera yang tengah bermain. Situasi terlihat sangat ceria di sana. Seolah ada hal yang mengganggu dirinya, Vera sejenak terhenti dan memperhatikan ke arah lain. Olga pun mencoba melihat apa yang sekiranya Vera lihat. Ternyata ia melihat ayahnya Victor yang sedang memberikan sebuah anting kepada Mariana. Awalnya Olga tak begitu memikirkannya. Namun seketika Olga mulai menyadari sesuatu. Ia kembali melihat anting pemberian Victor kepada Mariana. Dan menyadari kalau anting itu ada di dalam peti misterius yang ada di rumahnya. Kini Olga menduga kalau orang pertama yang akan dibunuh oleh Vera merupakan Mariana. Sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Andrea kepadanya. Olga yang merasa kalau korban pertama anaknya adalah Mariana, saat ini memutuskan untuk menjaga Vera bersamanya dan mencoba untuk memberikan jarak antara Vera dan ayahnya. Victor juga mencoba untuk menghubungi Olga dan menanyakan keadaan Vera yang tak masuk sekolah semenjak acara di sekolahnya. 6 hari berlalu dan Olga hanya memberitahukan kepada Victor kalau Vera sedang sakit. Siang itu ia kembali mendengar suara dari loteng rumahnya. Olga mencoba untuk menghampiri sumber suara. Ia juga sesekali berusaha berkomunikasi dengan Vera di masa depan. Menanyakan tentang apa yang terjadi kepadanya di masa lalu. Olga juga menanyakan tentang sebuah guncangan yang dimaksud di dalam buku harian itu. Guncangan itu menjadi awal dari perubahan yang akan dialami oleh Vera. Ia berniat merubah di masa itu. Olga terus mencoba berkomunikasi dengan Vera namun tak juga mendapatkan jawaban. Namun ketika Olga menanyakan tentang seseorang yang mencoba membunuhnya, La sacudida. Olga berusaha mengejar sosok Vera menuju lantai bawah. Sosok itu berada di kamar tempat Vera kecil berada, lalu menutup pintu itu dengan keras. Olga dengan keras mencoba membuka pintu itu. Di dalam juga terdengar suara Vera yang berkata hentikan, hentikan, dan hentikan. Namun setelah pintu itu terbuka, Olga mendapati Vera dengan luka di wajahnya.
Ternyata tindakan yang Olga lakukan secara tidak sengaja melukai Vera. Dengan rasa penuh penyesalan, Olga memeluk Vera dan kembali menenangkannya. Lalu keesokan paginya, rutinitas kembali seperti biasanya. Olga dengan tekun terus menemani Vera di sampingnya. Tak lama kemudian bel pintu berbunyi. Sistem keamanan rumah memberitahukan kedatangan Victor dan Carlos ke rumah itu. Bergegas Olga meninggalkan Vera lalu membukakan pintu untuk mereka. Victor menanyakan tentang keberadaan Vera kepada Olga. Ia juga sesekali memanggil Vera. Namun karena tak ingin bersama ayahnya, Vera bergegas pergi menuju lantai atas. Sayangnya Victor sempat melihat luka yang ada pada wajah Vera yang membuatnya pun marah terhadap Olga. Carlos mencoba untuk menghentikan perdebatan di antara mereka yang membuat Victor pergi meninggalkan rumah itu. Setelah Victor pergi, Carlos menanyakan tentang apa yang telah terjadi, mengingat Olga yang seperti mencoba menjauhi orang-orang di dekatnya, begitupun terhadap Carlos. Akan tetapi Olga membantahnya dan beranggapan kalau dirinya sedang mencoba untuk menjaga Vera. Ia juga menceritakan kepada Carlos bahwa apa yang tertulis di dalam buku harian itu benar terjadi. Carlos kembali mencoba menenangkan Olga. Dirasa kondisinya telah cukup membaik, Olga pun menceritakan kronologi yang telah ia alami kemarin kepada Carlos. Olga juga memberitahukan kepada Carlos kalau korban pertama Vera adalah Mariana. Asumsi itu menjadi dasar bagi Olga untuk menahan Vera terus bersamanya. Carlos membantah asumsi tersebut. Ia menjelaskan kalau Mariana tak disebut dimanapun pada buku harian itu. Di tengah perbincangan, bel pintu kembali berbunyi. Ketika Olga mengeceknya, ternyata itu merupakan Victor yang datang bersama 2 orang polisi. Olga meminum obat penenangnya lalu pergi untuk mempersiapkan Vera. Di kamarnya, Olga meyakinkan Vera kalau Mariana dan ayahnya akan menjaganya. Walau-walau di lubuk hatinya Vera ingin terus bersama ibunya. Olga juga memintanya untuk berperilaku baik agar Vera dapat pulang kembali bersamanya. Di bawah juga terdengar Victor yang terus memanggilnya. Ketika akan pergi, Vera meminta kepada ibunya kalau dirinya memerlukan keteraturan dan mereka harus mencari solusinya. Sekilas Olga menyadari kalau kata-kata itu persis seperti yang tertulis di dalam diari. Setelahnya mereka pun berpelukan sebagai bentuk perpisahan. Di meja makan terlihat mereka yang sedang makan bersama. Namun situasi di sana sangat canggung dan sunyi. Dirasa suasana terasa tegang, Mariana berinisiatif untuk membangun komunikasi dan mengajak Vera pergi ke akuarium besok hari. Namun sayangnya hal itu tak disambut hangat oleh Vera. Vera memintanya untuk berhenti kalau Mariana bukanlah temannya, melainkan hanya pacar Victor. Dengar itu membuat Victor merasa cukup kesal. Victor merasa kalau Olga dan Vera telah berbohong kepadanya tentang kondisinya. Seolah sudah merasa muak terhadap ayahnya, Vera pun membalas ucapan Victor dengan berkata kalau Victor juga selalu membohonginya sepanjang waktu. Namun ia tak pernah memaksanya dan bertindak seolah-olah menjadi korban layaknya yang dilakukan oleh Victor. Dirasa cukup muak, Vera beranjak pergi meninggalkan mereka menuju kamarnya. Kembali dengan Olga dan Carlos. Mereka terus berusaha mencari tahu tentang kondisi atau guncangan yang dimaksudkan di buku itu. Bisa saja dibawanya Vera hari itu menjadi guncangan baginya. Di sini mereka harus berhati-hati dan segera memecahkan maksud dari guncangan yang tertulis di buku itu, lalu bertindak cepat. 1 pil kembali diminum oleh Olga. Melihat itu, Carlos menanyakan jumlah obat yang telah Olga minum. Dengan santainya, Olga berkata kalau obat itu tidaklah manjur, dan ia telah mengonsumsinya 4 tablet obat dalam sehari. Mendengarnya, Carlos langsung mengambil obat itu dari Olga dan segera mencari susu di kulkas. Dengan cepat ia meminta Olga untuk meminum susu itu lalu memuntahkan obatnya. Di lain sisi ketika Victor dan Mariana baru akan beranjak istirahat, sebuah guncangan tiba-tiba saja terjadi. Vera keluar berniat untuk keluar dari rumah itu. Namun ketika ia melihat ayahnya menyelamatkan Mariana terlebih dahulu, Vera pun kembali masuk ke dalam lalu mengunci pintu kamarnya. Guncangan itu juga dirasakan oleh Olga dan Carlos.
Kini mereka telah menyadari guncangan yang dimaksud di dalam buku itu yang ternyata merupakan gempa bumi yang terjadi di malam itu. Malam di mana perubahan terjadi kepada Vera disertai dengan korban pertamanya. Beberapa jam kemudian setelah gempa usai, di kamarnya Victor dan Mariana kembali untuk beristirahat. Namun yang tak mereka ketahui ternyata Vera telah bersembunyi di pojok ruangan. Di sisi ruangan itu, Vera terus memperhatikan Victor dan Mariana yang tengah tertidur pulas, sambil memegang sebuah gunting di tangannya. Di waktu yang bersamaan, Olga dan Carlos dengan cepat bergegas mendatangi Vera di rumah Victor. Namun di tengah jalan mereka mendapati kendala karena jalanan di sana sedang ditutup karena ada longsor akibat gempa beberapa saat yang lalu, yang membuat mereka harus menunggu selama 2 jam lamanya. Dengan pelan dan pasti, Vera mencoba untuk mendekati Mariana yang tengah tertidur. Ia juga mengambil anting pemberian Victor di sebuah meja nakas. Lalu setelahnya, Victor yang terbangun mencoba menenangkan Vera. Namun ketika ia melihat gunting yang tergeletak di lantai, Victor pun menjadi marah. Ia juga meminta Mariana untuk mengunci pintu kamar sementara Victor mengurus Vera. Victor terus menanyakan tentang tindakan yang Vera lakukan, namun Vera hanya bisa menangis. Tak lama Olga dan Carlos tiba di rumah itu. Lalu beberapa saat kemudian, Eso no va a pasar ni lo sueñes, ¿ok? hal yang ditakutkan Olga pun terjadi. Di depan matanya, ia melihat Victor yang telah terbujur kaku. Carlos segera memeriksa keadaan Victor, namun sayangnya nyawa Victor tak dapat diselamatkan. Dengan tatapan dingin, Vera melihat wajah ibunya yang menangis seolah-olah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Kini Olga pun mulai menyadari rentetan yang telah tertulis di dalam buku harian itu. Orang terdekat yang menjadi korban pertamanya ternyata bukanlah Mariana, melainkan ayahnya sendiri. Akibat insiden itu, Vera mulai dimintai keterangan oleh detektif. Sesampainya di luar, Carlos memberitahukan kalau untuk saat ini Vera tidak bisa ikut bersamanya untuk beberapa waktu. Lalu setelahnya, Carlos masuk ke dalam untuk dimintai keterangan oleh detektif yang bertugas. Merasa ada sebuah kesempatan, lagi-lagi Olga kembali bertindak sendiri. Diam-diam ia membawa Vera pergi bersamanya. Di dalam mobil terlihat Vera yang hanya terdiam sembari melihat pemandangan dari jendela mobil. Olga juga sesekali melihat Vera dari kaca mobil. Lalu Vera pun berkata, kalau dirinya tak perlu lagi kembali ke rumah itu. Pernyataan itu sangat mengejutkan Olga. Seolah-olah Vera seperti tak peduli dengan apa yang terjadi terhadap ayahnya. Namun Vera hanya terdiam dengan wajah tanpa penyesalan. Dengan berat hati, Olga pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Nasib baik terjadi kepada Olga. Dirinya berhasil selamat dari kecelakaan yang terjadi kepadanya. Perlahan kesadarannya kembali pulih. Namun hal mengejutkan pun kembali terjadi. Ternyata Vera juga berhasil selamat dari insiden kecelakaan itu. Dan ia pun bertanya, apakah ibu mencoba untuk membunuhku? Dan film pun selesai. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Film ini menunjukkan kita bahwa menggali masa lalu yang penuh dengan tragedi atau trauma mendalam dapat memunculkan konsekuensi yang tak terduga. Menyoroti bagaimana rahasia kelam dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Film ini pada akhirnya mengajak kita untuk lebih bijak dalam menghadapi trauma, memahami batasan diri, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang-orang terdekat. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ulasan dan alur cerita dari film ini. Semoga pembahasan tadi bisa memberikan sudut pandang baru untuk menikmati film. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan nantikan pembahasan menarik lainnya di video berikutnya. Dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.